Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Rihadatul Fitria Ramadhani Sumarno dengan NIM 12570500135. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan terkait proyek UAS yang telah saya selesaikan. Akan menjelaskan kode dan juga output dari program saya yang berjudul Daily Planner. Nah, proyek saya ini berbasis konsol atau terminal yang bertujuan untuk mencatat, mengelola, dan juga mengatur deadline tugas dari pengguna. Nah, selamat menyaksikan. Nah, yang pertama kita akan membahas terkait library dari program ini. Yang pertama ada include IOStream. Nah, fungsi dari include ini yaitu menyediakan fasilitas input dan output standar pada program C++. Nah, yaitu ada dua. Yang pertama in dan out. Yang kedua include vector. Karena fungsi ini menyediakan struktur data vektor. Yang ketiga ada include string yang menyediakan tipe data string. Kenapa sebenarnya kita juga bisa menggunakan char, tapi kalau string itu kita bisa memasukkan judul tugas lebih panjang dan bisa mengandung spasi dibandingkan dengan char yang harus menentukan panjang dari teks yang ingin kita masukkan. Nah, yang keempat ada include ctime yang berfungsi untuk mengambil waktu dan tanggal sistem. Nah, ini tuh digunakan untuk mengambil tanggal hari ini dan menghitung selisih dari deadline tugas yang kita masukkan. Nah, selanjutnya ada yang kelima, include Windows H. Ini tuh library khusus sistem operasi Windows. Digunakan yang untuk set console output CP. Karena saya memasukkan karakter tertentu yang misal tidak menggunakan include Windows H ini, itu sulit untuk memanggil fungsinya. Nah, selanjutnya yang keenam ada include algorithm yang menyediakan fungsi algoritma standar. Yang ketujuh include fstream. Ini tuh untuk file heading atau membaca dan menulis file agar data tidak hilang saat program ditutup. Yang kedelapan using namespace std. Ini tuh untuk mempersingkat kode agar kita tidak menulis berulang kali std tersebut. Selanjutnya di sini ada struct tugas. Struct tugas ini untuk mendefinisikan tipe data baru yang bernama task. Selanjutnya string title. String title ini untuk menyimpan judul dari tugas tersebut. Integer y, m, dan d. Integer y itu year, m itu month, dan d itu day. Selanjutnya ada booldown. Booldown ini untuk menyimpan status tugas. Kalau misalnya dia false berarti itu belum selesai. Kalau misal tugasnya true berarti tugasnya sudah selesai. Selanjutnya ada integer todays. Ini itu tujuannya untuk mengubah tanggal menjadi angka total hari. Nah, yang selanjutnya integer mdays. Array jumlah hari per bulannya. Ini dimulai dari 0 terus dilanjutkan jumlah hari di bulan Januari ada 31, di Februari ada 28 hari, begitupun dengan bulan-bulan selanjutnya sampai dengan bulan Desember. Selanjutnya ada integer total, rumus kalender Gregorian untuk menghitung total hari. Nah, selanjutnya kita menggunakan looping atau pengulangan di sini untuk menambahkan hari dari bulan sebelumnya. Selanjutnya ada if untuk menangani Februari karena itu merupakan tahun kabisat. Selanjutnya mengembalikan return total ditambah dengan days itu untuk mengembalikan total hari. Beralih ke fungsi getToday. Nah, getToday ini void getToday untuk mengambil tanggal hari ini. Time tnow untuk mengambil waktu di sistem. Selanjutnya local time itu untuk mengubah waktu lokal, dan selanjutnya yang waktu tahun saat ini itu ditambah dengan 1900 untuk penyesuaian format tahun. Selanjutnya yang M sama dengan T itu
tambah 1 itu untuk penyesuaian bulan, begitu juga dengan hari untuk mengambil tanggal. Fungsi dari short task ini tuh untuk bertujuan mengurutkan semua tugas berdasarkan tanggal dan deadline yang paling dekat ke yang paling jauh. Selanjutnya, fungsi dari lambda itu sendiri adalah fungsi kecil tanpa nama yang memberitahu short cara menentukan mana tugas yang lebih dulu. Selanjutnya, void show next 7 days task. Jadi ini tuh fungsi untuk menampilkan tugas 7 hari ke depan. Selanjutnya ada bool, ada tugas atau boolean, penanda boolean. Nah, diinisialisasi false karena sebelum loop itu kita belum mengecek apa-apa. Nah, setelah loop selesai, kita cek if ada tugas untuk menampilkan pesan alternatif yang berupa tidak ada tugas bila tidak ada tugas yang ditampilkan. Jadi, ada tugas ini mencegah program mencetak pesan tidak ada tugas, padahal sebenarnya sudah menampilkan setidaknya 1 tugas. Selanjutnya, kondisi ini digunakan untuk memastikan tugas tidak terlambat di rentang waktu 0 sampai dengan 7 hari. Nah, selanjutnya di situ ada kondisi cout yang I tambah 1. Ini untuk menampilkan nomor tugas berbasis 1 karena manusia lebih suka nomor mulai dari 1 meskipun indeks internal itu dimulai dari 0. Selanjutnya, kondisi di sini untuk menjelaskan terkait sisa deadline hari dari tugas yang kita masukkan. Nah, di sini juga ada void save task untuk menyimpan output atau tugas yang kita tambahkan di file task.txt. Nah, selanjutnya di sini ada if stream file txt untuk membuka file txt untuk dibaca. Nah, if file return untuk mengecek apakah file berhasil dibuka. While true, loop berjalan terus sampai ditemukannya break. Nah, selanjutnya if getLine file title break itu untuk mengecek 2 hal. Yang pertama, jika file sudah habis atau jika terjadi error saat membaca. Nah, selanjutnya di sini di kondisi ini if di sini untuk menampilkan jika file masih kosong berarti akan menunjukkan belum ada tugas. Nah, di sini juga untuk memastikan apakah tugas itu selesai atau dalam kondisi terlambat. Selanjutnya ada show statistik di sini untuk menampilkan apakah persentase dari tugas itu apakah sudah selesai, terlambat atau dalam produktif. Selanjutnya masuk ke integer main atau menu integer utama. Di sini ada set console output cp ini untuk menampilkan garis-garis pada tulisan welcome. Nah, selanjutnya integer menu di sini seperti biasa. Yang pertama diawali dengan do untuk daily planner dan judul-judul dari menunya. Terus kondisi menu 1 menggunakan if, sedangkan di kondisi-kondisi berikutnya itu menggunakan if else, kecuali di menu 4 disimpan di akhir dengan kondisi else untuk mengakhiri program tersebut. Nah, ini adalah output dari program saya. Yang pertama ada tulisan welcome to daily planner. Di sini kita bisa memilih menu dari 1 sampai 7. Nah, contoh kita memilih menu pertama yaitu pilih tugas, judul tugas, masukkan tugas. Nah, tugas apa judulnya dan deadline tugasnya kapan. Selanjutnya, kalau kita memencet menu nomor 2, di situ akan menampilkan lihat tugas. Nah, tugas itu udah otomatis terurut karena dari program tadi kode sorting short tugas. Nah, di situ udah terurut dari deadline yang paling cepat ke deadline yang paling lama. Begitu juga menu-menu selanjutnya akan menampilkan sesuai dengan kode program yang kita masukkan tadi. Nah, selanjutnya ada penyimpanan data dan representasi file. Nah, jadi ada folder baru di sini task.txt yang akan menampilkan tugas-tugas apa yang telah kita tambahkan. Nah, meskipun program ini ditutup dan dibuka kembali, tugas-tugas yang telah kita tambahkan itu tidak akan terhapus, otomatis tersimpan di folder ini. Mungkin itu tadi penjelasan terkait codingan yang telah saya selesaikan dan juga output hasil dari codingan saya.
Mungkin cukup sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.